Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Emilia Putri dengan NIM 2024 dari program studi perbankan syariah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sumber dana bank. Sebagai pengantar, sebelum masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui apa itu bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 Junto tahun 2008, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya. Yang kedua, pengertian sumber dana bank. Sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasional bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, secara umum ada 3 klasifikasi sumber dana bank. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri. Dana dari dana bank itu sendiri, yang pertama dapat berupa dari modal usaha sendiri, yang kedua dari para pemegang saham. Keuntungan dari dana bank sendiri ini adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada meminjam dana dari lembaga lain. Yang kedua, sumber dana bank berasal dari masyarakat. Ini merupakan hal yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu bank jika sumber dananya berasal dari masyarakat. Ada 3 sumber dana di sini. Yang pertama, simpanan giro. Simpanan giro adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, biliar, giar, kartu debit, atau pemindahan buku, serta digunakan untuk transaksi keuangan dan bisnis berskala besar. Jadi simpanan giro ini singkatnya adalah dapat diambil melalui cek dan lingkupnya dalam bisnis berskala besar. Yang kedua, ada simpanan tabungan. Simpanan tabungan ini adalah penyimpanan uang di bank yang dapat ditarik kapan saja sesuai dengan syarat seperti menggunakan ATM, menggunakan buku tabungan, dan biasanya terdapat sedikit bunga. Nah, sumber dana yang ketiga ada simpanan deposito. Merupakan produk perbankan berupa simpanan berjangka yang dananya dikunci atau dananya ditahan dalam periode waktu tertentu. Sebagai imbalannya, deposito menawarkan bunga tetap dan biasanya lebih tinggi dari tabungan yang lain. Sumber dana ketiga atau sumber dana lain yang pertama, likuiditas dari Bank Indonesia. Yang kedua, pinjaman antar bank atau call-me. Jadi setiap suatu bank dapat meminjam dari bank yang lain. Yang ketiga, ada pinjaman dari bank-bank luar negeri. Tidak hanya dari bank-bank Indonesia saja, kan tetapi suatu bank ini juga bisa dapat meminjam dari luar negeri. Yang ketiga, ada surat berharga pasar uang. Setelah mengetahui sumber dana bank secara umum, kita akan lebih menspesifikasikannya ke dalam sumber dana bank syariah. Tidak jauh berbeda dengan sumber dana bank secara umum. Yang pertama ada modal inti atau yang biasa kita kenal dengan core capital. Yang kedua ada quasi ekuiditas. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah dari sumber dana. Yang pertama, bank konvensional mengenai pinjaman, subordinasi, saham preferen, dan saham biasa digunakan sebagai modal. Sedangkan dalam bank syariah, pinjaman subordinasi tidak diakui sebagai modal. Dalam syariah, pinjaman atau yang biasa disebut dengan qard adalah akad tolong-menolong, bukan komersial. Selanjutnya ada fungsi dari dana bank. Perlu kita ketahui, dana bank adalah peran utama. Dana yang berhasil dihimpun bank dari berbagai sumber seperti modal sendiri, simpanan masyarakat, dan pinjaman untuk menunjang kegiatan operasional suatu bank. Jadi suatu bank tidak dapat beroperasi tanpa adanya suntikan dana, baik itu dari modal sendiri, dari simpanan masyarakat. Yang terpenting adalah simpanan masyarakat, dan yang terakhir adalah pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan yang lain. Fungsi dana bank yang pertama sebagai modal usaha bank, yang kedua sebagai sumber likuiditas. Bank sangat memerlukan likuiditas agar bisa memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah kapan saja. Yang ketiga sebagai sumber penyaluran kredit dan investasi. Yang keempat sebagai alat intermediasi, dan yang kelima sebagai penopang kepercayaan nasabah. Fungsi sumber dana bank menurut Brenton Selivit, staf Dewan Gubernur Bank Amerika, dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, menekankan ada 4 hal, yaitu yang pertama untuk melindungi deposit yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuidasi. Yang kedua, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat
bahwa bank dapat terus beroperasi. Ketiga, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya. Dan yang terakhir ada sebagai alat pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktivitas yang tidak tepat. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai sumber dana bank. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.